Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salat, summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan ya, keistiqomahan untuk selalu berbagi, artinya berbagi dalam kebaikan. Semoga kami selalu diberikan istiqomah dalam berbagi kajian ini. Masih melanjutkan kemarin ya. Kita masih membahas terkait nanti akhlak. Kemarin kita sudah membahas terkait tentang tawakal kepada Allah. Artinya semua yang kita lakukan itu semuanya tidak lepas oleh kendali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita sudah berusaha terus, akan tetapi kita harus selalu mohon kepada Allah, memohon dibukakan foto, memohon apapun yang kita mau, karena semuanya kita tidak lepas atas kehendak Allah itu tadi. Kayak kemarin kita sudah bahas bahwasanya mencari ilmu pintar itu kesekian kalinya. Yang penting kita selalu berusaha mencari ilmu, mengambil kebaikan dari manapun. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Yang kita suruh untuk tawakal ala Allah. Nah, ini juga termasuk adab ya. Adab makhluk kepada sang Khalik itu juga itu tadi. Artinya kita tidak lepas dengan adanya kehendak atau qudratillah, qudrah atau kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Langsung saja ya. Kita bahas selanjutnya, kajian kita selanjutnya masih membahas terkait kelanjutan kemarin tentang ilmu ya. Di sini dikatakan wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi an yakuna dha himmatin 'aliyatin la yatma'u fi amwalin nas. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyaka wat-tam'a fa innahu fakrun hadirun wa la yabkhulu bima 'indahu minal mal bal yunfiqu 'ala nafsi wa 'ala ghairihi. Kemarin kita sudah dibahas ya, bahwasanya orang yang menuntut ilmu atau belajar itu sendiri, ketika dia mempunyai ilmu ataupun dalam rangka mencari ilmu, tidak boleh niat selain wajhillah, artinya ridhonya Allah. Setelah itu, nah, di sini dikatakan yanbaghi li talibil ilmi ay yakuna dha himmatin 'aliyatin la yatba'u fi amwalin nas. Jadi orang yang mempunyai ilmu ya, artinya dia dalam rangka mencari ilmu itu dia harus mempunyai himmatun 'aliyatun. Dia punya, kemarin dikatakan himmah, keinginan yang tinggi dan juga yang luhur, dan juga tidak boleh layat mau fi amwalin nas. Dia tidak boleh tomak ataupun mengharapkan harta daripada orang lain. Nah, ini nggak boleh. Makanya ini termasuk nanti adab juga selanjutnya. Bahwasanya orang yang mempunyai ilmu atau mencari ilmu itu tidak boleh layat mau fi amwalin nas. Dia tidak boleh tamak atau mengharapkan harta daripada orang lain. Itu nggak boleh. Di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah itu nanti ngendiko, iyyaka wat-tam'a fa innahu fakrun hadirun. Kita disuruh untuk menghindari sifat tamak. Tamak itu berarti apa ya? Kita itu mengharapkan sesuatu. Nah, ketika orang itu tamak, berarti dia mengharapkan yang berlebihan, maka dia akan fa'innau fakrun hadirun. Ketika orang itu bahasanya tamak, atau istilah kita itu apa ya, serakah ya, atau rakus ya, boleh ya. Itu ketika orang itu mempunyai sifat tamak atau rakus tadi itu, maka dia harus siap fakrun hadirun, kemiskinan itu akan datang. Nah, ini makanya termasuk adab kita sebagai orang yang mencari ilmu ataupun nanti orang yang alim itu tidak boleh tomak. Tomak itu mengharapkan pemberian daripada orang lain, artinya ataupun nanti rakus, itu nggak boleh, karena itu termasuk sifat yang jelek.
Sini katakan wala yabkhalu bima innahu minal mal bal yunfiqu ala nafsi wa ala ghairi. Akan tetapi kita juga tidak boleh kikir ya, atau bakhil atau medit bahasanya. Nah, maka di sini dikatakan bal yunfiqu ala nafsi wa ala ghairihi. Kita disuruh untuk selalu membelanjakan harta kita itu untuk keperluan sendiri ataupun orang lain. Kita nggak boleh tamak mengharapkan harta daripada orang lain ataupun nanti rakus juga ya, karena itu termasuk sifat yang jelek. Kita disuruh untuk selalu menggunakan apa yang kita punya untuk diri kita sendiri dan juga untuk berinfak, menyedekahkan kepada orang lain. Nah, ini juga termasuk adab orang yang mempunyai ilmu atau mencari ilmu. Nah, selanjutnya di sini katakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasu kulluhum fil fakri makhafatal fakri wa kanu fi zamanil awal yata'allamuna al-hirfata thumma yata'allamuna al-ilma hatta la yatma'u fi amwalin nas. Nah, bahwasanya orang itu karena dia khawatir tentang keadaan dia menjadi melarat atau miskin, maka dia akan menjadi miskin. Nah, makanya kita telah diajari ya, kita oleh guru-guru kita, sampean itu ojo sampai wedi melarat, sampean jangan sampai takut miskin. Karena di sini dikatakan annasu kullum fil fakri makhafatal fakri. Nah, ketika orang itu malah takut kemiskinan, nah, karena khawatir kemiskinan atau melarat, maka itu akan malah menjadi melarat itu sendiri, kemiskinan itu akan terjadi sendiri. Nah, kita suruh nggak usah takut. Artinya selama kita masih mempunyai ilmu, selama masih kita belajar, kita yakin kepada Allah, semua pasrahkan kepada Allah, bahwa Allah lah yang akan mengatur kita di hari sekarang ataupun di kemudian hari nanti. Nah, di sini dikatakan wa kanu fi zamanil awwal yata'allamuna al-hirfah, bahwasanya santri pada zaman dahulu atau pelajar pada zaman dahulu, ketika beliau mencari ilmu, beliau itu tidak pernah tamak ya. Artinya dia tidak pernah mengharapkan harta daripada orang lain. Artinya dia udah lillahi ta'ala, apa yang ada dia gunakan, kalau tidak ada ya nanti tirakat. Nah, ini termasuk adab daripada salafun sholih kita. Kita sudah diberikan pelajaran bahwasanya para ulama zaman dahulu itu ketika beliau mencari ilmu itu tidak boleh la yatma'u fi amwal, dia tidak boleh mengharapkan pemberian apapun daripada orang lain. Kita harus bisa mandiri. Wa fil hikmah man istaghna bimalin nas iftaqara, bahwasanya ketika orang itu mencukupi dirinya itu dengan harta orang lain, itulah yang dikatakan kemiskinan tadi itu, kemelaratan itu. Makanya ketika kita tidak tamak, itu berarti kita sudah istighna, kita udah kaya. Makanya dikatakan orang yang miskin itu karena dia itu tamak. Nah, makanya kita sering dengar ya, Gus Baha beliau mengatakan sebenarnya itu sifat yang jelek itu tamak, karena kita mengharap pemberian orang lain. Sebenarnya kalau kita itu cukup dengan keadaan kita, itulah yang dikatakan orang yang kaya. Karena wafil hikmah man istaghna bimalin nas iftaqar, karena hanya orang yang dia mencukupi dirinya dengan harta orang lain, itulah yang dikatakan sebuah kemiskinan atau sebuah kemelaratan. Nah, ini juga ada artinya sampai kapanpun kita itu nggak boleh tamak mengharap pemberian daripada orang lain ataupun nanti rakus. Itu karena sifat jelek tadi itu. Kita harus istighna, kita harus artinya cukup dengan apa yang kita miliki. Nah, ini penting, ini adab ya. Nah, di sini dikatakan wal'an idza kana tam'an la yabqa lahu hurmatul ilmi wa la yaqulu bil haqqi wa li hadza kana yata'awwadhu sahib asy-syar'i ali as-salam wa yaqulu a'udzu billahi min tam'i yatna ila at-tab'i. Bahwasanya ketika ada seorang alim yang itu tamak ya, artinya dia mengharapkan pemberian orang lain, maka di sini dikatakan la yabqa lahu hurmatul ilmi, maka dia dikatakan akan hilang nilai ilmunya. Maka kalau orang yang alim ataupun orang belajar itu nggak boleh tamak, semuanya ya apa adanya kita.
Kita tidak boleh mengharapkan pemberian daripada orang lain. Kita harus istighna, kita bercukup diri. Nah, karena orang alim pun ketika beliau mempunyai sifat tamak, maka dikatakan la yabqa hurmatul ilmi. Dia tidak akan mendapatkan nilai daripada ilmu itu sendiri. Dan juga apa? Wala yaqulu bil haqqi, dan ucapannya tidak bisa dibenarkan. Ada orang alim yang dia tamak itu ucapannya tidak bisa dibenarkan. Makanya dia harus istighna, artinya dia harus cukup, merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Artinya walaupun kita tidak lepas dengan usaha tadi itu, tapi bil halal. Artinya kita nggak boleh mengharap pemberian daripada orang lain. Nah, sini dikatakan bahwasanya kita itu sudah diajari, bahwasanya kita disuruh berdoa. A'udzubillahi min tama'in yadna ila tab'in. Bahwasanya kita disuruh untuk selalu berdoa, ya Allah, lindungilah kami daripada sifat tamak. Karena sifat tamak itu akan membawa kepada tabiat yang jelek. Kita disuruh untuk selalu berdoa tentang tadi dijauhkan daripada sifat tamak.